Halo everyone, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Video ini berisi tentang ringkasan materi manajemen risiko. Tak kenal maka tak sayang. Maka untuk itu, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Laura Sibarani. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dari kelas KDA Program Studi Keuangan Fakultas Vokasi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Bapak Isbir Mujahid Ada, SEMSI. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Di sini, saya memiliki 8 pokok materi pembahasan. Yang pertama adalah, apa itu risiko? Yang kedua, apakah semua risiko buruk? Ketiga, apa hubungan antara ancaman dan peluang? Keempat, dapatkah semua risiko dihindari? Kelima, mengapa manajemen risiko penting? Keenam, bagaimana kita dapat memprioritaskan risiko? Ketujuh, siapa yang harus memiliki risiko? Kedelapan, apa masa depan manajemen risiko? Baiklah, mari kita lanjut ke materi yang pertama. 1. Apa itu risiko? Nah, risiko adalah efek dari ketidakpastian pada tujuan. Semua risiko, baik itu risiko keuangan, risiko lingkungan, dan lain-lain, semua memiliki dua gagasan bahwa risiko berkaitan dengan ketidakpastian dan efeknya pada tujuan. Selanjutnya adalah 2. Apakah semua risiko buruk? Dalam manajemen risiko dapat dilihat lebih luas. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa definisi risiko adalah efek ketidakpastian pada tujuan. Tetapi di sini hanya mengatakan efek, tidak mengarah ke efek negatif maupun efek positif. Efek di sini bisa saja memiliki dampak buruk dan juga bisa saja menjadi sesuatu yang baik atau semakin meningkatkan yang baik. Sehingga semua itu tergantung pada pengelolaan kita. Kita harus menghentikan hal-hal buruk yang terjadi dan manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi risiko buruk dan memastikan bahwa itu tidak terjadi. Lalu materi 3, apa hubungan antara ancaman dan peluang? Dalam hal ini, risiko yang bersifat positif atau baik disebut sebagai peluang, sedangkan risiko yang negatif atau yang buruk disebut sebagai ancaman. Namun, dalam hal ini peluang dan ancaman adalah risiko. Jadi, saat ini kita akan mengelola ancaman dan juga mengelola peluang. Ancaman dan peluang yang membedakan hanyalah tanda dampaknya. Ancaman adalah efek negatif dari ketidakpastian pada tujuan, sedangkan peluang adalah efek positif dari ketidakpastian pada tujuan. Selanjutnya materi keempat, dapatkah semua risiko dihindari? Alangkah baiknya jika semua risiko dapat dihindari. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa tidak semua risiko itu buruk, dan kita juga tidak ingin menghindari risiko yang bersifat positif atau yang kita sebut tadi sebagai peluang. Namun, kita memang perlu mengambil beberapa risiko dalam apapun itu, sehingga kita perlu mengambil risiko untuk melangkah ke area baru untuk berinovasi menjadi lebih kreatif. Selanjutnya, materi kelima, mengapa manajemen risiko penting? Manajemen risiko penting dikarenakan hal-hal ini berkaitan dengan yang penting, seperti risiko adalah ketidakpastian yang penting karena mempengaruhi tujuan. Dan seperti yang kita ketahui, tujuan itu sangat penting bagi kita untuk proyek bisnis ataupun untuk apapun itu. Dalam setiap pencapaian kita ingin selalu berhasil, sehingga kita menetapkan tujuan atau sasaran kita dan memiliki strategi yang semuanya sudah diatur untuk berhasil. Dan apabila kita hanya mengikuti rencana kita akan berhasil setiap saat. Namun, kadangkala kita juga tidak dapat berhasil setiap saat. Namun di satu sisi, mengapa kita terkadang tidak berhasil? Jawabannya adalah karena ada hal-hal yang terjadi di luar dari perencanaan atau di luar dari hal yang diperkirakan. Selanjutnya materi ke-6, bagaimana kita dapat memprioritaskan risiko? Nah, tidak semua risiko sama pentingnya.
Jadi, kita perlu memprioritaskan risiko terlebih dahulu pada seberapa besar risiko tersebut, serta dengan mengukur risiko dengan memikirkan dimensi ketidakpastian dan efek pada tujuan. Selanjutnya, materi ketujuh, siapa yang harus memiliki risiko? Jika risiko adalah ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan, maka orang yang harus memiliki risiko adalah orang yang memiliki tujuan yang harus dipengaruhi. Jadi, jika itu adalah tujuan Anda, itu adalah risiko Anda. Lalu, materi yang terakhir yaitu 8, apa masa depan manajemen risiko? Manajemen risiko mungkin akan terus berlanjut lebih luas dan sangat lebih luas sehingga mencakup lebih banyak area dan memiliki manajemen risiko teknis. Dimulai dari memiliki risiko keselamatan dan kemudian risiko keuangan, juga risiko lingkungan, sampai memiliki pengambilan keputusan berbasis risiko. Oleh karena itu, semakin banyak juga hal yang masuk ke area risiko. Dan dapat dilihat bahwa dunia risiko bukan hanya tentang solusi teknis saja, tetapi terus berkembang sampai semuanya adalah manajemen risiko. Dan semua yang Anda perlukan dalam aktivitas atau apapun itu area perusahaan Anda, apapun kehidupan Anda hanya perlu mengelola risiko dan semuanya akan baik-baik saja. Demikianlah hasil pemaparan materi dari saya. Saya memiliki satu pesan dari Anas Al-Mansur, yaitu jangan takut mengambil risiko. Jika Anda berhasil, Anda akan bahagia. Jika gagal, Anda akan lebih bijaksana dalam bertindak dan bersikap. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sekali lagi dan semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua mengenai manajemen risiko. Sampai bertemu di lain waktu dan di materi yang berbeda. Terima kasih. See you next time.